Abang Wang Hai, jaringnya terlalu berat. Kapalnya hampir saja tenggelam sekarang. Jika tidak segera memotong jaring ini, kita berdua akan menjadi makanan ikan. Jangan dipotong. Jaring ini adalah taruhan nyawa Lauzi. Apa kamu sudah gila? Apa jaring lebih penting daripada nyawa? Ayah, ibunya Wang Hao sudah bilang, seserahannya minimal 880.000. Kurang sedikit pun, pernikahan akan batal. Ayah, tolong bantu aku memikirkan cara. Aku hanya ingin menikah dengan Wang Hao. Xiaoyu, kamu tenang saja. Ayah akan mengumpulkan uangnya untukmu. Kamu harus menunggu di rumah saja. Ayah akan segera pulang beberapa hari lagi. Abang Wang Hai, jangan menundanya lagi. Angkat jaringnya. Biarpun Raja Naga datang hari ini, aku harus menarik jaring ini ke atas. Kamu gila, beratnya setidaknya 2000 jin. Kapal bisa terbalik jika menariknya. Aku ingin mengangkat jaring ini. Semua di atas dek, dengarkan aku. Siapapun yang merasa ciut sekarang, segera melompat dan berenang pulang. Ini sepertinya sarang ikan croaker kuning. Aku sudah memancing selama 30 tahun, belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Setidaknya 1.500 jin. Berdasarkan harga pasar, ini sudah cukup. Ini bahkan sudah lebih dari cukup. Abang Wang Hai bisa menangkap ikan di cuaca buruk, gelar Raja Nelayan itu pantas didapatkan. Dajiang, bantu aku mengiklankan kapal. Aku ingin segera menjualnya. Apa katamu? Xiaoyu akan segera menikah. Aku harus menjual kapal ini. Kapal ini menemaniku 15 tahun, hasilnya untuk tambahan uang seserahan. Sisanya cukup untuk masa tuaku. Nanti aku tidak melaut lagi. Kamu baru 48, kenapa pensiun? Laut ini jika tanpamu, itu kerugian besar bagi laut. Tahun saat ibunya pergi, Xiaoyu baru berusia 7 tahun. Aku menjadi ayah sekaligus ibu, melaut demi membiayai sekolahnya. Hidupku hanya demi kebahagiaannya, agar dia tidak menderita lagi. Sekarang dia sudah menemukannya, tugas aku telah selesai. Kak Wang Hai, kamu sangat baik, tapi terlalu memanjakan anakmu. Kembali ke pelabuhan. Ibu, aku tidak mengingkari janji. Putri kita akan segera menikah. Dia menikah dengan orang kota. Kamu melihat dari surga. Berkati dia agar selalu selamat. Tahu apa ini? Amis sekali. Sup siap, minum selagi panas. Chen Wang Hai, apa kamu sengaja? Sudah berapa kali aku mengatakan, bau seafood itu sangat amis. Itu membuatku merasa mual. Kamu tuli ya? Aku merasa mual mencium baunya. Kamu tidak mengerti perkataan manusia. Hari ini peringatan kematian ibunya Xiaoyu. Dia suka sup seafood ini saat hidup. Peringatan hari kematian orang mati? Coba beritahu aku sekarang. Memangnya dia bisa meminumnya? Dia sudah lama meninggal dunia. Masih saja merepotkan setiap tahun. Menurutku, kamu hanya ingin makan saja. Menggunakan orang mati sebagai alasan. Wang Hao, aku tidak mau bertengkar. Tapi dia itu tetap ibunya Xiaoyu. Bisakah kamu menjaga ucapanmu? Aku sangat membenci orang sepertimu. Menekan orang hidup dengan orang mati. Mau melakukan pemerasan moral padaku? Cepat mengepel lantainya sampai bersih. Ada apa lagi sekarang? Ayah membuat Wang Hao kesal lagi. Xiaoyu, ayah memasak sup seafood kesukaan ibumu. Ibu sudah lama pergi, Ayah. Kenapa Ayah masih saja kepikiran? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Ayah hanya membuat diri sendiri sedih. Tidak ada gunanya melakukan ini. Kamu bilang apa tadi? Ayah juga harus menatap masa depan. Ada Bibili yang sudah menjanda. Orangnya sangat baik. Dia juga hidup sendirian. Bagaimana kalau aku mengenalkannya padamu? Ibumu melahirkan dan membesarkanmu. Dia menyayangimu selama 7 tahun. Hari ini adalah hari kematiannya. Kamu menyuruhku melakukan kencan buta? Jangan bicara keras-keras, Ayah. Tetangga bisa mendengar. Itu memalukan. Memalukan? Ibumu yang memalukan. Saat ibumu menikah denganku, dia tidak memiliki apa-apa. Dia tinggal di perahu nelayan. Dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sekarang kamu bilang dia memalukan. Ibuku enggak memalukan. Kamu memalukan. Lihat dirimu sendiri. Sudah 5 tahun tinggal di kota. Tubuhmu masih berbau amis ikan.
Rekan kerja Wang Hao bertamu, kamu sangat berisik di dapur. Tahu nggak betapa canggungnya aku? Aku berisik di dapur. Saat kalian makan di meja, aku makan sisa makanan di dapur. Sekarang kamu bicara soal canggung? Ayah, bicara pakai hati nuranimu. 5 tahun kamu di kota, pernah memberikan uang seperak pun? Aku memang gak memberikan uang. Xiao Yu, bicara pakai hati nuranimu. Dulu siapa yang menangis menelepon, meminta mas kawin kepadaku? Ayah, Wang Hao, keluarganya merendahkan kita. Karena kita orang desa. Kalau nggak ada mas kawin, pernikahan ini nggak jadi terlaksana. Ayah, tolong cari jalan keluar. Aku nggak bisa tanpa Wang Hao. Kamu meminta mas kawin, aku menjual kapal Hailang. Kapal itu warisan dari kakekmu, sudah menemaniku selama 15 tahun, terjual seharga 680.000 yuan. Ditambah tabungan selama ini, semua kuberikan untuk mas kawinmu. Gimana kamu mengatakannya dulu? Kamu bilang, ayah, tenang saja, ikutlah ke kota. Aku dan Wang Hao menjagamu, agar kamu hidup bahagia. Itu kejadian 5 tahun lalu. Kenapa terus mengungkit masalah lama? Terus mengungkit masalah lama. 5 tahun aku di rumahmu. Bangun jam 5 menyiapkan sarapan, baru bisa tidur tengah malam. ART saja punya gaji. Apa aku punya? ART punya kamar. Apa aku punya? Sudah, Chen Wanghai. Semua yang kamu katakan, bukankah itu keinginanmu sendiri? Kami nggak pernah memaksamu. Lagian, kami membawamu ke kota. Tinggal di rumah besar. Kamu harusnya merasa bersyukur. Rumah besar? Aku di gudang. 3 meter, hanya kasur lipat, bahkan gak ada jendela. Kenapa dengan gudang itu? Itu tetap gudang di kota. Lebih baik dari desamu itu. Kamu cuma nelayan bau. Kalau bukan karena kami, kamu masih kepanasan di laut. Mungkin sudah tenggelam sejak lama. Ucapan Wang Hao ada benarnya. Di kampung pun kamu sendirian. Setidaknya kami merawatmu. Apalagi yang kamu keluhkan? Xiao Yu, katakan yang sejujurnya padaku. 5 tahun ini aku datang untuk bersenang-senang, atau bekerja keras sebagai kuda. Sudah, jangan mengatakannya lagi. Ibuku sudah datang. Cepat pel lantainya sampai bersih. Jangan sampai ibuku mencium bau busuk. Dan kamu, Chen Wanghai, masukkan semua barangmu ke gudang. Jangan membuat ibuku kesal melihatnya. Oh, bau apa ini? Aroma makanan lautnya harum sekali. Kamu sengaja menyiapkannya karena aku datang? Benar sekali, Ibu. Penciuman Ibu sangat tajam. Aku tahu Ibu suka makanan laut, jadi aku sengaja menyiapkannya. Anakku memang sangat pengertian. Tahu cara menyayangi ibunya. Nak, kalian harus memilih pengasuh dengan benar. Orang seperti ini memalukan jika dibawa keluar. Ibu, dia bukan pengasuh. Dia adalah ayahku. Oh, dia kerabat dari desa itu ya? Sepertinya aku pernah melihatnya saat pernikahan. Dia memakai baju yang sama kan? Sudah 5 tahun tapi belum diganti. Besan, apa maksud ucapanmu itu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya merasa hal ini cukup menarik. Kamu itu seorang ayah. Menumpang makan dan minum gratis di sini. Aku tidak makan dan minum gratis. Makanan di rumah ini aku yang memasak. Pakaian pun aku yang mencucinya. Lantai juga aku yang mengepelnya. Anak-anak pun aku yang menjaganya. Kalian sekeluarga, siapa yang pernah membantu sedikit pun? Beraninya kamu berbicara begitu pada ibuku? Ibuku berbaik hati datang menjenguk kita, tapi kamu malah melunjak padanya. Ayah, cepat meminta maaf pada ibu. Masalah selesai jika sudah meminta maaf. Jangan membuat keributan lagi. Atas dasar apa aku meminta maaf? Apa aku mengatakan hal yang salah? Aku mencuci piring setiap hari, melayani keluarga kalian bertiga. Meminum semangkuk sup seafood saja dilarang. Tapi kalian membelinya saat dia datang. Sama-sama manusia, kenapa perlakuannya berbeda? Apa pantas membandingkan dirimu dengan ibuku? Ibuku adalah seorang pensiunan pejabat. Uang pensiunnya 12.000 sebulan, dia memberi kita 5.000 sebulan. Lalu bagaimana denganmu? Apa bisamu selain hanya mengisi perut? Dengarkan aku. Pesan, berkaca, dan lihat dirimu sendiri. Kau nelayan bau yang menghuni laut, yang menghabiskan hidupnya di sana. Apa pantas dibandingkan denganku? Anakku berbaik hati menampungmu, memberimu status penduduk kota. Bukannya bersyukur, kau malah berani membantahku. Aku tidak butuh status pemberian kalian.
Chen Wanghai menjalani hidup dengan terhormat, tidak mencuri ataupun merampok, membesarkan putriku dengan menangkap ikan. Aku tidak merasa rendah diri. Hahaha, hidup dengan terhormat? Tidakkah kau malu mengatakannya? Orang desa tetaplah orang desa. Sifat kampunganmu tidak akan hilang. Rendahan tetaplah rendahan. Ayah, aku memohon padamu, cepat meminta maaf. Jika terus membuat keributan, di mana aku harus menaruh muka? Xiaoyu, kau berumur 7 tahun saat ibumu meninggal. Dia memegang tanganku dan meminta menjaga Xiaoyu, jangan biarkan dia menderita. Aku menjalani hidup demi janji itu. Hari ini aku baru menyadari, kegagalan terbesar dalam hidup Chen Wanghai bukanlah karena kemiskinan, melainkan membesarkan anak tidak tahu diri. Hari ini aku ingin melihat, apakah Chen Wanghai tanpa kalian akan meninggal karena kelaparan. Jangan memedulikannya. Dia akan kembali jika kelaparan. Pria tua itu tidak akan berulah. Ibu anak itu telah mengecewakanku. Dia membesarkan putri kita dengan salah. Itu Kak Wanghai. Benar, itu Kak Wanghai. Kak Wanghai sudah kembali. Kak Wanghai, bukankah kamu ke kota untuk menikmati hidup bersama putrimu? Kenapa kamu kembali? Jangan membahasnya, ceritanya sangat panjang. Lao Zhang, apa ada arak? Ini benar-benar perbuatan yang kejam. Kamu sudah menjual perahumu, memberikan uangnya untuk mas kawinnya, menjadi budak mereka selama 5 tahun, bekerja keras tanpa pernah mengeluh, bahkan tidak diberikan sup hangat. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku menuruti semua kemauannya, memberikan apapun yang dia minta. Aku sendiri yang telah memanjakannya. Gimana rencanamu sekarang? Menginap di rumahku saja dulu. Lao Zhang, aku ingin melaut lagi. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah 5 tahun tidak menyentuh kapal. Aku mulai bekerja di laut sejak umur 16. Umur 23, aku mengambil alih kapal ayah. Aku sudah melewati laut ini ribuan kali. Tutup mata pun aku tahu letak ikan. Tapi kapalmu kan sudah lama dijual. Bukannya kapalmu itu sedang tidak terpakai? Pinjamkan padaku. Kita bagi 2 keuntungannya. Kapal itu sudah 3 tahun tidak melaut. Kondisinya sudah sangat rusak. Siapa yang tahu masih bisa digunakan? Lao Zhang, aku cuma bisa satu hal. Hal itu adalah menangkap ikan. Orang kota mungkin meremehkanku, tapi laut ini tidak meremehkanku. Selama laut ini masih menerimaku, aku tidak akan mati kelaparan. Oke. Aku tidak mempercayai orang lain, tapi kalau kamu, Chen Wanghai, semua orang di desa ini tahu bahwa kamu adalah Raja Nelayan. Besok aku akan membereskan kapalnya, kita berdua akan pergi melaut. Lao Zhang, terima kasih. Inilah aroma yang aku rindukan. Sudah 5 tahun, Kak Wanghai. Kita sudah berkeliling 2 jam lebih. Layar sonar ini terlihat sangat bersih. Akhir-akhir ini kondisi laut kurang, tenang, tidak ada hal bagus. Bagaimana kalau kita pulang saja? Arahkan ke timur laut 30 derajat. Berlayarlah selama 20 menit lagi. Di sana adalah wilayah Anjao. Biasanya tidak ada yang berani ke sana. Justru karena tidak ada yang berani, pasti ada hal bagus. Percayalah. Biasa saja, kelihatannya sama saja. Tidak ada bedanya dengan tempat lain. Tebarkan jaringnya. Kak Wanghai, jika jaringnya kosong, jangan salahkan aku jika menertawaimu, tarik. Jangan bengong, masih ada 1 jaring lagi. Lan Long, makhluk ini. 1 ekor setara, memancing setengah tahun. 40 tahun di sini, belum melihatnya. Di mana pasar seafood terbesar di kota? Namanya adalah Pasar Seafood Donghai. Pasar terbesar di wilayah 100 mil, buka setiap hari sebelum subuh. Besok pagi kita pergi ke sana. Kak, kamu orang baru ya?
Apa isi muatan di mobil ini? Coba buka dan perlihatkan. Ini ikan hongban liar. Bagus kau, kualitas bagus. Berapa beratnya? Yang besar lebih dari 2 jin, yang kecil 1 jin lebih. Semuanya liar dari area karang. Ikan hongban dari area karang, itu adalah barang kualitas tinggi. Kak, kamu dari kapal mana? Kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu? Kualitasnya memang terlihat bagus. Tapi siapapun bisa mengaku liar. Ini memang ikan liar. Banyak ikan ternak memalsukan identitas liar. Kamu pilih saja 1 ekor. Aku akan membelahnya sekarang juga. Daging ikan hongban ternak itu lembek. Ikan liar dagingnya padat berminyak. Jika salah setelah aku membelahnya, aku memberikan 1 mobil ikan gratis. Baiklah, mari kita lihat satu. Lihat sebaran lemak ikan ini. Ini ikan hongban liar asli. Kak, berikan aku 1 harga. Aku mau membeli seluruh mobil ini. Atas dasar apa kamu memborong semuanya? Penawar harga tertinggi yang mendapatkannya. Aku tawarkan 10% di atas pasar. %30 di atas harga pasar. Aku akan mengambil semuanya. Dia adalah Direktur Liu dari restoran Liu. Kenapa dia datang sendiri ke pasar? Kerapu merah dari area terumbu karang. Semuanya adalah produk yang sangat berkualitas. Siapa nama kakak ini? Chen Wanghai. Chen Wanghai, si raja ikan itu. Bukankah kamu pergi menikmati hidup? Raja ikan sudah kembali sekarang. Pantas saja dia punya barang ini. Raja ikan, aku ingin bilang, bagaimana mungkin ada orang bisa menangkap kerapu merah sesempurna ini? Shifu Chen, harga pasar kerapu ini kunaikkan 30%. Aku akan mengambil semuanya sekarang. Selain kerapu merah, ada apa lagi? Karena Direktur Liu sangat mengerti barang, silakan kamu melihat benda ini juga. Apa sebenarnya benda ini? Udang biru ini sudah mengalami mutasi. Aku sudah menjual seafood 15 tahun. Aku belum pernah melihat warna ini. Mungkin saja ini sudah diberi obat. Lobster biru, 3 lobster biru hidup. Lobster biru hanya bisa hidup di area terumbu karang sedalam 200 meter, jumlah yang ditangkap di seluruh dunia. Sangatlah sedikit setiap tahunnya. Selama 15 tahun aku bekerja, hanya pernah melihatnya di lelang Hong Kong. Shifu Chen, aku akan mengambil ketiga lobster ini. 1 harga, 250.000 yuan. Uang kerapu merah akan dihitung terpisah. Hari ini aku mentransfer 250.000. Kak Wanghai, kita sudah menjadi kaya. Shifu Chen, namaku adalah Liu Ruyan. Aku pemilik dari restoran besar Liu. Dalam 3 hari ke depan, aku mengadakan pesta perjamuan seafood. Bos besar seafood akan datang semua. Aku memerlukan banyak seafood kelas atas. Apa kamu tertarik untuk bekerja sama? Direktur Liu, kamu sangat mengerti barang. Aku percaya bisnis ini sangat menyenangkan. Uang 100.000 ini adalah DP. Dalam waktu 3 hari, aku mau melihat barang lebih baik. Zhang tua, ayo kita pergi. Ikutlah denganku untuk makan makanan enak. Bagus kau, aku tidak berani masuk ke sini. Kabarnya sayur tumis saja harganya 200. Kali ini aku harus mentraktirmu. Tanpa kapal yang sudah kamu pinjamkan, aku bukanlah siapa-siapa di sini. Status seorang pensiunan pejabat saja, kalian harus memeriksanya sampai 3 kali. Pelayanan macam apa yang kalian berikan? Panggil manajer kalian untuk datang sekarang. Jalan antar musuh memang sangat sempit. Mengikuti kami, Chen Wanghai. Apa kamu tidak tahu malu? Tidak bisa bergaul di luar sana ya? Mau menumpang makan ya? Gimana cara kamu ngomong begitu? Jangan marah. Makan di sini harganya sangat mahal. Apa kalian mampu membayarnya? Kamu pasti melihat kami ada di sini, lalu menyuruh kami membayar tagihannya. Siapa yang mau kalian membayar? Kami datang untuk... Lao Zhang, ayo kita pindah tempat. Mau pergi karena sudah ketahuan? Chen Wanghai, aku pikir kamu punya harga diri. Dulu kamu pergi dengan sangat angkuh. Kenapa tidak bisa bertahan beberapa hari? Tapi kamu datang terlambat hari ini. Kami sedang merayakan ulang tahun ibu. Tidak ada bagian untukmu. Ayah, jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pergi, nanti aku akan meneleponmu. Kita membicarakannya secara pribadi. Mempermalukan diri? Aku hanya seorang nelayan bau. Apa yang perlu aku malukan? Bagus kalau kamu mengetahui posisimu, dasar Pak Tua dari desa. Berlagak kaya di tempat seperti ini. Jangan menyuruh kami membayar tagihanmu nanti.
Kami bukan orang kaya yang bodoh. Apa uang sebanyak itu sangat mahal? Masih mau berpura-pura ya? Kamu tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Pakaian rombeng yang kamu kenakan itu sudah kamu gunakan selama 5 tahun. Lalu bilang uang itu tidak banyak? Kamu sudah melihatnya kan? Ini semua hasil hari ini. Kamu mengetahui naga biru? 1 ekor puluhan ribu. Ketiganya hasil tangkapan Kak Wang Hai, Tuan Liu dari restoran Liu, membelinya. Palsu ya, itu uang mainan. Chen Wang Hai, demi menjaga harga diri depan putrimu, kamu benar-benar mengeluarkan modal besar. Pasti itu uang palsu. Mungkin saja dia menjual rumah tua di kampung, lalu berpura-pura menjadi anak kaya. Ayah, dari mana ayah mendapatkan uang ini? Jangan melakukan hal yang melanggar hukum. Kalau ayah butuh uang, katakan kepadaku. Aku dan Wang Hao bisa meminjamkan. Jangan mengambil jalan yang salah. Gimana kamu menjadi anak sih? Ayahmu selama 5 tahun ini. Bagaimana dia hidup di rumahmu? Apa kamu tidak menyadarinya? Seperak pun yang dihasilkan hari ini, didapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Naga biru, ditangkap di kedalaman laut, tidak banyak di seluruh dunia. Kamu tidak peduli sedikit pun, malah menuduh uangnya tidak halal. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Kamu menyembunyikan uang saku dariku. Ayah macam apa kamu ini? Aku ini putri kandungmu, kamu malah mewaspadaiku. Aku memberikan semua 680.000 hasil kapal. Kamu merasa itu masih belum cukup? Aku melayanimu bak budak selama 5 tahun. Kamu tetap merasa itu belum cukup. Aku melaut dan mendapatkan uang hari ini. Kamu menuduhku menyembunyikan sesuatu darimu. Xiaoyu, coba kasih tahu ayah. Berapa banyak lagi yang kamu mau? Jangan berlagak seolah kamu sangat hebat. Uang 680.000 itu kamu berikan sendiri. Kami tidak memaksamu dengan todongan pisau. Lagian, siapa tahu uang itu kotor. Seorang nelayan miskin yang bau, tiba-tiba membawa uang sebanyak ini. Pasti hasil mencuri atau merampok. Begini saja ayah, berikan uang itu kepadaku. Aku akan mendiskusikannya dengan Wang Hao. Gudang itu akan aku bersihkan, lalu diubah menjadi kamar tidur kecil. Ayah tidak perlu tinggal di gudang lagi. Bagaimana ayah setuju? Tamparan ini kuberikan untuk ibumu. Dia pergi saat kamu berusia 7 tahun. Dia memegang tanganku dan berkata, Wang Hai, jaga Xiaoyu dengan baik. Jangan biarkan dia merasa menderita. Aku merasa bersalah kepadanya. Aku tidak mendidikmu dengan benar. Jika ibumu masih hidup, melihatmu menjadi seperti sekarang ini, dia akan lebih kecewa dariku. Mulai hari ini, aku, Chen Wang Hai, tidak menganggapmu putriku. Biarpun aku tinggal di gudang, ataupun menjadi gelandangan, mati kelaparan pun kamu jangan peduli. Kalian sungguh meremehkan orang lain. Ingat, namanya adalah Chen Wang Hai, sang raja nelayan di wilayah ini. Kalian memandangnya rendah, itu karena kalian buta. Dia berani memukulmu? Sudah terbalik dunianya. Pak tua kampung berani main tangan. Lapor polisi, segera lapor polisi. Jangan menangis. Bagus dia memukulmu. Tamparan ini adalah bukti. Nanti kita melapor ke kantor polisi. Katakan bahwa dia melakukan KDRT. Biar dia mendekam selama beberapa hari. Lihat apa dia masih berani sombong. Kak Wang Hai, aku serius. Perjamuan Tuan Liu 3 hari lagi. Hal bagus apa yang kamu siapkan? Lobster biru pun sudah didapatkan. Apa yang lebih langka dari itu? Pak Zhang, kamu sudah melaut selama 40 tahun. Pernah mendengar tentang Martin Emas? Martin Emas. Bukankah itu cuma karangan nelayan tua untuk menipu anak-anak? Katanya itu adalah emas dari laut. Melihatnya sekali saja seumur hidup, mati pun sepadan. Itu bukan cerita. Aku melaut bersama ayah 20 tahun lalu. Aku melihatnya sekali di bawah tebing Heiau. Seluruh badan ikan itu bersinar keemasan, seperti sebongkah emas yang sedang berenang. Ayah memberitahuku benda itu sangat berharga, tapi tempat itu terlalu berbahaya. Dia melarang mendekati tebing Heiau. Karena itu adalah gerbang menuju kematian. Arus bawah di sana sangat kuat. Pernah ada kapal yang mengalami kecelakaan. Kamu sudah gila? Dulu aku hidup demi anak perempuanku. Sekarang aku hidup demi diriku sendiri. 3 hari lagi, aku akan membuat seisi kota mengetahuinya. Raja ikan sudah kembali. Kak Wang Hai belum pulang selarut ini? Aku mau melaut besok. Mau menyiapkan 2 set peralatan selam. Ada yang mencapai 180 meter. Kabel baja. Kamu mau ke Heiluoya dengan 180 meter? Iya. Ini stok dari 5 tahun lalu. Tidak ada yang berani memakainya. Kalau kamu bisa memakainya, ambil saja. Berapapun harganya. Gratis untukmu. Tapi kamu harus menjanjikan satu hal. Tempat bernama Tebing Hailongya itu, pernah ayahku kunjungi dulu.
Waktu itu dia berumur 42, sedangkan aku 17 tahun. Katanya ada palung laut, isinya penuh harta karun. Dia mendatangi tempat itu sebanyak 3 kali. Saat menempuh jalan pulang, kapalnya hampir hancur berantakan. Kesehatannya pun menurun drastis. Dia menderita sejak saat itu. Dia terus membicarakan bahwa ada ikan besar yang berwarna kuning keemasan, persis seperti emas murni. Kak Wang Hai, benda yang ayahku bicarakan, jika kamu berhasil menangkapnya, bawa pulang kemari. Biarkan aku melihatnya sebentar, agar aku mewujudkan impiannya. Pasti akan kulakukan. Kak Wang Hai, arusnya deras. Sinyal sonarnya sudah kacau. Kita nggak bisa melanjutkan. Tebarkan jaringnya di sini. Kedalaman 180 meter. Di kedalaman seperti ini, jika jaringnya tersangkut karang, kita berdua akan tewas. Pak Zhang, apa kamu mempercayaiku? Aku mengikutimu ke sini karena mempercayai jaring yang kamu tebar. Kak Wang Hai, sudah 20 menit. Apa kita harus mengangkat jaringnya? Apa aku salah melihat? Sudah 20 tahun berlalu. Akhirnya, aku melihatmu lagi. Ikan Huangjin, benar-benar ikan Huangjin. Hidup ini tidak sia-sia. Mati sekarang pun aku rela. Putar balik. Segera hubungi Bos Liu. Segera memberitahunya. Primadona hidangan pesta sudah didapatkan. Kak Wang Hai, bukankah besok ada acara pencicipannya? Ini adalah Golden Diao. Inilah hal yang ayahmu impikan selalu. Aku sudah membawakannya untukmu. Saat ayahku meninggal, matanya terus menatap keluar jendela, melihat ke arah laut. Aku tahu apa yang dipikirkannya. Dia belum pernah melihatnya sampai mati. Kak Wang Hai, tunggu aku sebentar. Ayah, apa ayah melihatnya? Kak Wang Hai yang menangkap Golden Jing ini. Semoga ayah tenang di sana dan bisa beristirahat dengan tenang. Paman Zhou, Golden Jing ini, setelah acara pencicipan besok, aku akan terus melaut. Kalau kamu bersedia, mari bekerja bareng-bareng denganku nanti. Pak Liu, belum istirahat selarut ini? Besok adalah perjamuan penilaian terpenting bagi restoran Liu dalam 15 tahun. Aku tidak bisa tidur. Silakan duduk, Shifu Chen. Shifu Chen, pernahkah kamu memikirkannya? Mengapa aku sangat memperhatikan hasil laut milikmu? Karena hasil tangkapanku bagus. Tidak hanya itu. Saat baru memulai 15 tahun lalu, aku tidak mengerti apa-apa. Pernah aku mengambil barang di dermaga, lalu ditipu oleh pedagang ikan. Aku membeli makanan laut berkualitas buruk. Perut pelanggan pun bermasalah. Hampir saja mereka menghancurkan toko. Hari itu aku menangis di toko. Seorang nelayan tua melintas, membantuku memilah barang yang rusak itu. Dia juga mengajarkanku mengenali ikan. Nelayan tua itu bermarga Chen. Namanya adalah Chen Wang Hai. Kamu mungkin tidak mengingatnya, tapi aku selalu mengingatnya. Saat itu aku baru membuka toko pertama. Kamu membantuku memilihkan ikan, lalu mengatakan sesuatu kepadaku. Berbisnis itu seperti menangkap ikan. Kejujuran membuatnya bertahan lama. Kalimat itu aku ingat selama 15 tahun. Kamu adalah gadis kecil yang menangis di dermaga waktu itu. Iya, jadi Shifu Chen, aku mempercayaimu. Bukan hanya karena keahlianmu, tapi juga karena kepribadianmu. Ini ikan Golden Mink yang legendaris. Sangat mengagumkan. 20 tahun aku di industri ini, baru sekali melihat yang masih hidup. Kualitas seperti ini, keaktifan seperti ini, jika masuk pelelangan, setidaknya mulai dari 800k. Itu cuma seekor ikan aja, warnanya cuma unik aja. Kenapa harus seheboh itu? Ibu, pelankan suaramu sedikit. Tempat ini penuh orang terpandang. Apa yang aku takutkan? Aku sudah melihat segalanya.
Para tamu yang terhormat, terima kasih sudah menghadiri jamuan pencicipan malam ini. Sebelum memperkenalkan bintang utamanya, aku ingin mengenalkan seseorang. 5 tahun yang lalu, ada sosok legendaris di laut ini. Dia dijuluki sebagai Raja Ikan. Kemudian dia memutuskan pensiun. Hari ini dia kembali. Mari sambut Shifu Chen Wanghai. Kenapa bisa dia? Kenapa bisa dia? Ayah. Gak mungkin. Pasti salah orang. Nelayan bau itu mana mungkin bisa. Mana mungkin? Terima kasih, Tuan Liu. Aku, Chen Wanghai, tidak berpendidikan. Hidupku hanya tahu memancing ikan. Ikan Huangjin Duan ini, aku menangkapnya di bawah Heiluoya, di kedalaman 180 meter. 20 tahun lalu aku melihatnya bersama ayahku. 20 tahun kemudian, aku sendiri yang membawanya. Jangan tertipu oleh orang ini. Dia adalah besanku sendiri. Hanya seorang pak tua desa yang sangat miskin sekali. Di rumah anak dan menantunya, numpang hidup gratis 5 tahun. Tidak mungkin dia bisa menangkapnya. Pasti dia telah mencurinya. Atau dia hanya sedang beruntung. Apa yang sedang terjadi? Apa perkataan Nyonya tua itu, ya kah? Mbuh, tidak tahu. Sepertinya ini akan ramai. Hahaha, Nyonya. Hari ini acara jamuan restoran Liu. Mohon perhatikan sikap kamu. Tuan Liu, biarkan besanku berbicara. Besan, sudah selesai bicaranya, sekarang giliranku berbicara. Aku menumpang makan minum 5 tahun. Sekarang aku bertanya padamu, siapa yang memasak makanan kalian? Siapa yang mencuci pakaiannya? Siapa yang menjaga anak-anak? Siapa yang mengepel lantainya? Aku sibuk dari jam 5 sampai tengah malam setiap hari. Sedangkan kalian sekeluarga, pernahkah kalian membantu sedikit pun? Kamu mengatakan aku penjual ikan, tidak pantas dibandingkan dengan ibumu. Sekarang aku bertanya padamu, uang belanja dapur kalian, biaya air dan listrik, siapa yang menghemat itu semua? Ibumu memberikan bantuan 5.000, aku menghemat lebih dari itu. Apa kamu mengetahui gaji ART? Kamu mengatakan aku tidak berkontribusi? Kapal seharga 680.000 kujual, semuanya kuberikan padamu. 5 tahun, 1.800 hari, aku melayanimu bak budak. Hari ini di depan umum, coba katakan sekali lagi, bahwa aku tidak berkontribusi. Para tamu undangan, kejadian tadi membuat kalian semua tertawa. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Setiap ikan tangkapan seafood Chen Wanghai, aku menyaksikan dan memeriksanya sendiri. Ikan sabel emas ini berasal dari kedalaman 180 meter Himalaya. Perairan itu penuh dengan arus bawah, tidak semua orang berani ke sana. Mengenai karakter pribadinya, aku Liu Ruyan, menjaminnya dengan nama besar restoran Liu. Dulu aku menjalani hidup demi orang lain. Namun mulai hari ini, aku akan menjalani hidup untuk diriku. Aduh semuanya, melalui kesempatan ini, aku secara resmi mengumumkan, Restoran Liu dan Shifu Chen Wanghai menjalin kerjasama eksklusif jangka panjang. Kelak seluruh hasil laut Shifu Chen akan dibeli eksklusif oleh Restoran Liu. Mengenai harga pembeliannya, naik 20% dari harga tertinggi. Shifu Chen senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Kak Wanghai, kamu tidak melihatnya. Wajah besanmu tadi sangat muram, terlihat seperti bunga yang layu. Lao Zhang, aku sudah memutuskannya. Besok aku akan melihat kapal. Aku akan membeli kapal baru. Nanti kita akan bekerja bareng-bareng. Masih banyak pekerjaan di dermaga yang harus segera kita lakukan. Kak, aku akan terus mengikutimu. Aku akan menuruti segala perintahmu. Itu adalah Lao Sun. Dia menjaga kapal 30 tahun. Dulu dia juga seorang nelayan. Kemudian kakinya tidak bisa digerakkan. Dia pun pensiun. Hidupnya malang. Istrinya sudah meninggal dunia lama. Anaknya sedang bekerja di kota, tidak pernah berkunjung setahun sekali. Dia hanya ditemani anjing tuanya. Kamu Chen Wanghai. Paman Sun, ini aku. Kamu sudah kembali. Aku sudah mendengarnya. Di acara perjamuan itu, kamu membuat wanita tua keluarga Wang tidak bisa berkata-kata. Dilakukan dengan cantik. Ayahmu pasti senang jika masih hidup. Selama 5 tahun kamu pergi, dermaga ini sudah banyak berubah. Anak muda tidak mau memancing lagi. Mereka menganggapnya susah dan pergi ke kota. Dulu di dermaga ini, ada puluhan kapal setiap harinya. Bisa dihitung jumlahnya. Aku dari tadi duduk memperhatikan setiap hari. Hatiku merasa sangat tidak tenang. Terkadang, seharian tidak ada kapal yang berlayar. Dermaga ini terasa seperti sudah mati. Paman Sun, aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkannya sepi lagi.
Ayahmu dulu juga mengatakan hal itu. Wang Hai, hahaha. Ternyata kamu masih hidup, nak. Kukira kamu sudah bersenang-senang di kota, sampai kamu melupakan kami semua. Paman Zheng, aku ingin membeli kapal. Menginginkan yang baru dan bertenaga besar, serta bisa melaut ke laut lepas. Wah, ini bisnis besar. Kapal yang baru saja kebangun ini, panjangnya 35 meter, 400 tenaga kuda. Mesin ganda, tahan badai level 12. Tapi harganya tidak murah. Harga lunasnya mencapai 1,2 juta. 1,2 juta? Mahal sekali. Paman Zheng, apa boleh mencicil? Aku akan membayar 500.000 dulu. Sisanya akan kulunasi dalam setengah tahun. Orang lain tidak bisa. Kamu bisa karena ayahmu menyelamatkanku. Waktu itu aku terjatuh ke laut. Ayahmu melompat dan menarikku keluar. Demi membalas budi ini, sisa dari uang muka 500.000. Membayarnya saat kamu punya uang saja. Aku tidak akan menagihmu. Terima kasih, Paman Zheng. Aku akan melunasinya dalam 6 bulan. Paman Wang Hai, aku dan temanku ingin bekerja bersamamu. Aku tumbuh besar mendengar ceritamu, dan bermimpi bisa melaut bersamamu. Iya, benar sekali. Belajar dari Raja Nelayan sangat berharga. Aku sudah bekerja di kapal lain, tapi belum mempelajari keahlian apapun. Siapa namamu? Hai. Ayahku adalah Liu Dajiang. Anaknya Dajiang? Iya, ayahku terserang stroke 3 tahun lalu. Dari tadi dia hanya terbaring di ranjang. Dia mengatakan kepadaku, kalau Kak Wang Hai sudah kembali, aku harus bekerja mengikutimu. Katanya kamu orang yang bisa diandalkan. Mengikutimu tidak akan membuatku rugi. Di mana ayahmu sekarang? Ibu sedang merawatnya di rumah. Casting hari ini berakhir di sini. Hai, antarkan aku menemui ayahmu. Kak Wang Hai. Dajiang, aku sudah pulang. Aku mendengar kabar pesta mencicipi itu. Anakku memberitahuku bahwa saat di pesta mencicipi, kamu memarahi wanita tua keluarga Wang dengan sangat habis-habisan. Aku tertawa lama di tempat tidur. Kak Wang Hai, aku bersalah padamu. Apa kesalahanmu kepadaku? Waktu kamu pergi dulu, aku mengatakan menunggumu pensiun, mencari aku di kota, kita akan meminum teh bareng-bareng. Tapi ternyata aku terkena stroke dan tidak sempat mencarimu. Penderitaanmu di keluarga Wang itu, aku sama sekali tidak mengetahui. Seandainya aku mengetahui lebih awal, meskipun harus merangkak ke sana, aku tetap akan menjemputmu kembali. Jangan membicarakan hal itu. Hai, sudah kuterima. Membiarkannya bekerja denganku. Aku akan mengajarkan ilmu putramu, agar keahlianmu tidak terputus. Kak Wang Hai, hal yang paling tidak kusesali adalah mengikutimu selama 20 tahun. Semuanya, hari ini pelayaran perdana Shanghai. Aku, Chen Wang Hai, tidak akan banyak berbicara, hanya menyampaikan 3 peraturan. Pertama, keselamatan adalah utama. Jika menghadapi situasi berbahaya, lebih baik pulang jaring kosong daripada mainnya nekad. Kedua, jangan menangkap benih ikan saat musim larangan, dan jangan merusak ekosistem laut. Ketiga, banyak bekerja banyak hasil, pembagian sesuai kerja keras. Yang bermalas-malasan segera turun kapal. Apa semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Kak Wang Hai, apa targetnya sudah ditentukan? Bagian selatan area terumbu karang. Kedalaman 120 meter, targetnya kerapu lodi dan kerapu macan. Pak Liu baru menerima pesanan besar, meminta 200 jin stok segar. Hari ini adalah pelayaran perdana. Kita harus memulainya dengan hasil bagus. Paman Ma, jaringnya tersangkut. Berhenti. Jangan menariknya dulu. Jika menarik paksa jaring yang tersangkut, jaringnya akan semakin melilit kencang. Kamu harus melonggarkan talinya dulu. Biarkan arus laut mengangkat jaringnya, lalu menariknya secara perlahan. Xiao Zhao, bantu dia mengoperasikannya bareng-bareng. Hai, perhatikan ini baik-baik. Aku hanya akan mengajarimu sekali. Paman, maafkan aku. Aku sudah terlalu terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Ayahmu dulu melaut denganku. 3 tahun pertama juga sering melakukan kesalahan. Menangkap ikan tidak bisa dilakukan terburu-buru. Semakin terburu-buru, semakin mudah tertimpa masalah. Sifatmu ini persis sekali dengan ayahmu. Tidak mau kalah tapi mudah terbawa emosi. Asah kemampuanmu perlahan-lahan. Ayahmu dulu mengasahnya 3 tahun sampai berhasil. Kamu harus bisa lebih cepat darinya.
Semuanya adalah kerapu sunu. Ada beberapa ekor kerapu macan juga. Kualitasnya sangat bagus dan tidak mengecewakan. Paman Wang Hai, paman benar-benar hebat. Jaring ini setidaknya seberat 200 jin. Pesanan besar Direktur Liu sudah aman sekarang. Pelayaran perdana langsung membuahkan hasil melimpah. Ini adalah pertanda yang sangat baik. Kualitas ikannya lumayan bagus. Masukkan ke peti dan simpan di gudang. Perhatikan agar suhunya tetap terjaga. Setelah bersandar, kirimkan langsung ke restoran Liu. Xiao Zhou, awasi suhu kotak pendinginnya. Kulit ikan kerapu sunu sangat rapuh. Selisih suhu 1 derajat pun tidak boleh. Paman Wang Hai, sedang melihat apa? Melihat laut, aku sudah melintasinya puluhan tahun. Setiap kali melihatnya, rasanya tetap berbeda. Arah arus laut hari ini sudah berubah. Artinya, mungkin akan ada badai lusa nanti. Informasikan semua awak kapal setelah kita kembali. Lusa nanti. Jangan ada yang melaut dulu. Lakukan pemeriksaan pada semua peralatan kita. Saat kamu harus berurusan dengan laut, kamu harus belajar memahami suasana hatinya. Paman benar-benar hebat dalam hal ini. Bahkan hal seperti ini bisa paman ketahui. Paman Sun, sudah berapa lama kamu batuk? Sudahkah kamu pergi menemui dokter? Ini hanya penyakit lama yang kambuh. Tidak perlu diperiksa, Wang Hai. Duduk, aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Aku hanyalah seorang pak tua yang kesepian. Tidak ada orang untuk diajak mengobrol. Kebetulan sekali hari ini kamu datang menemui. Pas sekali. Tidak ada penyesalan dalam hidupku ini. Hanya saja, aku memiliki satu keinginan. Dahulu, desa nelayan kita ini bernama Wang Hai. Generasi kakek buyut di desa ini, semuanya adalah jagoan melaut yang luar biasa. Lalu, namanya diubah menjadi desa Puziye. Menjadi sesuatu yang tidak keruan. Aku dari tadi terus memikirkan hal itu. Kapan mereka yang sudah melaut seumur hidup, bahkan tidak meninggalkan nama yang pantas? Paman San, aku yang akan mengurus ini. Sudah kuduga kamu akan setuju. Tunggu aku mati saja baru dibahas. Jangan membicarakan hal yang tidak beruntung. Aku akan mengingat masalah prasasti itu. Kamu harus tetap hidup, agar nanti kamu bisa meresmikannya. Kamu harus menarik sendiri kain merahnya. Kak, kamu lihat saja sendiri. Video ini sangat viral di bidang kita. Hari itu di depan banyak orang, aku mengatainya sebagai seorang penipu. Sekarang semua orang malah menertawakanku. Kak, hari itu kamu memang gegabah. Beberapa restoran mitra kerja kita sudah mengetahui kalau aku adalah adikmu. Sikap mereka semua langsung berubah. Satu pemilik restoran memanggilku Bos Wang. Katanya, kamu punya dendam dengan Yuang. Kami tidak berani mendekatimu lagi. Lalu sekarang gimana nih? Rekan kerjaku terus membicarakan aku. Aku jadi malu untuk bekerja. Ini semua adalah kesalahanmu. Seandainya kamu tidak menyebut ayahmu tidak berguna, apa kita akan memperlakukannya seperti itu? Bahkan, kamu tidak mengetahui seberapa besar kemampuan ayah kandungmu sendiri. Kamu masih punya muka duduk di sini. Ibu, ucapanmu itu tidak masuk akal. Padahal kamu yang paling sering memarahinya. Sudah, jangan bertengkar lagi. Sekarang masalahnya adalah gimana cara memperbaikinya. Xiao Yu, siapa orang yang paling ayahmu percayai? Sepertinya pria bernama Lao Zhang itu. Coba kamu mencari tahu tentang dia. Dia sedang mencari orang dan membeli kapal. Dia pasti ingin memperbesar skala usahanya. Kalau kita bisa mendapatkan koneksi itu, bisnis grosir kita pasti akan diuntungkan. Paman Zhang, boleh minta waktunya sebentar? Xiao Yu, apa ada perlu? Kabar baik, aku baru membeli kapal baru. Aku juga sudah merekrut kru baru. Ayahmu sekarang keadaannya semakin membaik. Kamu mencarinya karena urusan? Jika ingin membicarakan bisnis keluarga Wang, sebaiknya kamu urungkan niatmu itu. Ibu mertuaku memintaku menanyakan pada ayah, apakah bisa bekerja sama soal pasokan? Dengar Xiao Yu, jangan terus mencoba menjadi pembujuk demi kepentingan keluarga suamimu. Ayahmu menderita 5 tahun di rumahmu. Apa kamu tidak merasa kasihan? Sekarang malah mengincar bisnisnya lagi. Jika masih menganggapnya sebagai ayah, seharusnya kamu menjenguknya sendiri. Jangan datang dengan niat terselubung. Menjenguk tanpa ada niat lain, barulah itu namanya tulus. Paman Zhang, ucapanmu memang benar. Aku datang bukan sebagai pembujuk. Aku bingung harus datang atau tidak. Aku takut dia menolak menemuiku. Jika kamu sudah memikirkannya matang-matang, barulah kamu datang kembali. Ayahmu berkata tidak lagi menganggapmu anak. Tapi bagaimana perasaan yang sebenarnya? Kamu sendiri pasti sudah mengetahuinya. Sifu Chen, ada situasi baru. Aku harus mendiskusikannya dengan kamu. Di ibu kota provinsi sana, baru buka restoran seafood baru. Namanya Longgong Yan. Bosnya punya latar belakang kuat. Dia sedang membajak orang di mana-mana. Mereka sudah berhasil membajak 2 pemasok kita dan mulai mengancam, mengincar barangmu dengan harga tinggi. Apa mereka sudah mencarimu? Iya, mereka sudah mencariku. Harganya 2 kali lipat harga kita. Sejujurnya, dengan harga setinggi itu, nelayan manapun pasti akan terbujuk. Tapi aku harus memberitahumu dulu. Kita adalah mitra kerja. Aku tidak mau menyembunyikan apapun.
Pak Liu, bagaimana menurut kamu? Aku tidak takut pada persaingan. Tapi aku takut persaingan tidak sehat. Jika mereka hanya berniat merusak rantai pasokan kita dan menghamburkan uang tanpa batas, itu bukan lagi masalah persaingan bisnis. Cara menghamburkan uang seperti ini, cepat atau lambat akan merugikan diri. Berikan alamat Longgongyan padaku. Kapan-kapan aku akan pergi melihatnya. Siapa sebenarnya mereka? Aku juga ingin tahu siapa yang mengeluarkan modal sebesar itu. Jangan pergi sendirian. Dengar-dengar pemilik itu sulit dihadapi. Aku hanya seorang nelayan. Aku sudah menghadapi ombak besar. Tenang saja, aku tidak akan merugi. Daging ikan ini sangat lembek. Ikan ternak memalsukan dongxingban liar. Ikannya tidak segar. Sudah dibekukan lebih dari 3 hari. Restoran ini hanya bagus dekorasinya saja. Pantas saja mereka ingin membajak orang. Kualitas dasar mereka memang buruk. Shifu Chen, aku sudah lama mendengarmu. Kenapa kamu datang tanpa memberi kabar? Nama keluargaku Qian. Bos Longgongyan sedang sibuk di dapur. Dengar-dengar sang raja nelayan datang. Aku langsung keluar untuk menemuimu. Pak Qian, kamu mengenalku? Aku sudah menonton video acara mencicipinya. Shifu Chen sungguh hebat hari itu. Aku akan langsung ke intinya hari ini. Berapa harga yang diberikan Liu Ruyan? Aku akan membayar 2 kali lipat. Semua barang kamu di masa depan harus dipasok eksklusif untuk Longgongyan. Dengan adanya barang milik kamu ini, ditambah lagi dengan saluran distribusiku, kita akan menguasai seluruh provinsi ini. Pak Qian, bisnis itu mengutamakan kejujuran. Aku sudah memiliki janji dengan Ibu Liu. Masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Shifu Chen, jangan terburu-buru menolaknya. Kamu sebaiknya memikirkannya kembali. Liu Ruyan sebagai wanita memiliki visi terbatas. Jika kamu mengikuti aku, nilai kamu bisa naik 3 kali lipat. Manusia itu selalu mencari tempat tinggi, sementara ia selalu mengalir ke bawah. Pak Qian, aku sudah mencicipi masakanmu. Sejujurnya, tidak sebanding dengan ikanku. Permisi. Harga 2 kali lipat. Apakah Pak Qian ini punya masalah otak? Punya uang pun tidak dibakar begini. Apa sebenarnya yang sedang dia incar sih? Dia bukan sedang membakar uang. Dia ingin menjatuhkan Ibu Liu. Daya saing utama restoran Liu ini terletak pada kualitas bahan makanannya. Jika dia berhasil menguasai pasokannya, Ibu Liu akan kehilangan keunggulannya. Orang ini tidak mengikuti aturan main. Aku khawatir dia akan bermain kotor. Jika cara terang gagal, dia menyerang diam-diam. Paman Wang Hai, gawat. Aku baru saja mengisi bensin. Pihak SPBU bilang ada larangan. Mereka tidak mau melayani kita. Aku menanyakan siapa yang melarang. Mereka tidak mau melakukannya. Apa? Siapa yang melakukannya? Pasti orang yang bermarga Qian. Pak Direktur Qian. Gerakannya sungguh sangat cepat. Xiao Zhu, cari SPBU lain. Jika tetap tidak bisa, mengisi bensin di kota sebelah. Selain itu, mulai hari ini, awak kapal harus menjaga keselamatan. Kunci kapal dengan benar semalam, tambahkan gembok lagi. Aku rasa ini baru permulaan. Pak Liu, mereka sedang bersembunyi, sedangkan posisi kita sangat terbuka. Tapi kita juga memiliki kelebihan. Aku menyarankan, video pisau emas yang direkam saat acara perjamuan itu dikirim ke Asosiasi Perikanan Provinsi dan juga ke pihak media. Bukankah dia ingin bertarung? Kita libatkan seluruh industri ini. Di bawah sinar matahari, kejahatan apapun tidak bisa bersembunyi. Maksudmu membuat kehebohan yang besar? Agar mereka semua mengetahui. Aku, Chen Wang Hai, tidak berjuang sendirian. Di belakangku ada restoran Liu, ada Pasar Seafood Donghai, dan seluruh nelayan di daerah ini. Dia ingin menguasai semuanya sendiri. Biarkan seluruh industri melihat keserakahannya. Keadilan ada di hati masyarakat. Baik, aku akan mengaturnya. Ketua Asosiasi Perikanan Provinsi akan meninjau daerah kita lusa. Kita menggunakan kesempatan ini agar nama perikanan Wang Hai bisa diperkenalkan secara resmi. Pak Qian ingin menjatuhkan nama kita. Kita menunjukkan kepadanya apa artinya memiliki reputasi besar. Shifu Chen, prosedur penangkapan dan pengawetanmu ini di antara nelayan di provinsi termasuk dalam level tertinggi. Terutama model rantai dingin tangkap langsung, ini layak dipromosikan. Aku sudah berkeliling provinsi bertahun-tahun, tidak banyak yang teliti sepertimu. Ketua Zhao, aku hanya nelayan, tidak mengerti soal model-modelan. Aku hanya mengetahui satu prinsip, tamu membayar untuk membeli ikanmu. Kamu harus memberikan yang terbaik. Aku tidak akan berbuat curang. Ini yang diajarkan oleh ayahku. Kamu berbicara dengan sangat baik. Kedatanganku kali ini membawa kabar lain. Asosiasi Nelayan Provinsi sedang mengadakan pemilihan 10 perwakilan nelayan terbaik provinsi. Aku berencana untuk mencalonkanmu. Ketua Zhao, jika rencana ini terwujud, bagi Shifu Chen dan Tambak Wang Hai, ini merupakan sebuah pengakuan besar.
Paman, ombaknya semakin besar. Bagaimana kalau paman sendiri saja? Aku takut mengacaukannya, paman saja. Ingat, saat ombak sedang besar, jangan menerjang ombak secara langsung, tapi harus memotongnya secara miring. Temukan ritme dari ombaknya. Ombak bukan untuk dilawan sekuat tenaga, tapi untuk dimanfaatkan kekuatannya. Keahlian terhebat ayahmu dulu adalah bisa mengemudi saat badai besar, menjaga kapal tetap sangat stabil. Kamu adalah putra kandungnya, keahliannya sudah mengalir dalam darahmu. Aku berhasil melakukannya, paman. Aku sudah berhasil. Hebat. Kamu lebih cepat peka dibanding ayahmu. Seandainya ayahmu mengetahui hal ini, meskipun tidak mengatakannya secara langsung, pasti dia merasa sangat senang. Bocah ini lebih kuat dariku. Kakak Wang Hai, tolong ajarkan dia. Aku tidak punya warisan untuknya. Hanya tersisa buku harian pelayaran ini. Kedua tanganku ini sekarang memegang sumpit saja tidak stabil. Buku ini hanya akan berdebu saja. Di dalam sini, mencatat pengalamanku melaut selama 30 tahun. Ada bagian yang belum aku pahami. Ambil dan lihat jika bisa berguna. Bagus untuk kenang-kenangan bagi Ahai. Jika ini bisa membantumu, maka itu adalah berkah untuk buku ini. Dajiang. Buku harian ini, daripada semua yang pernah aku lihat, buku panduan pelayaran manapun, jauh lebih berharga. Jangan khawatir. Aku akan mengajarkan isinya kepada Ahai tanpa melewatkan satu kata pun. Itu peta laut yang digambar tangan. Menandai sebuah wilayah yang Chen Wanghai pun belum pernah datangi. Di bagian terdalam, area terumbu karang. Kedalaman airnya tertulis jelas 320 meter. Di sampingnya, ada tulisan kecil, 1978, menemukan kawanan ikan raksasa, namun gagal menangkapnya karena keterbatasan alat. Jika ada orang yang mendatangi tempat ini bisa membawa bencana besar. 320 meter. Ayahku saja tidak pernah menyentuh peta ini. Paman Liu, kamu sebenarnya melihat apa saat itu sih? Rahasia ini. Keluarga Liu sudah menyembunyikannya 2 generasi. Kini saatnya mengungkapkannya kepada dunia. Berdasarkan buku harian pelayaran ayah Dajiang, tercatat bahwa di bawah perairan ini terdapat sebuah palung yang sangat dalam. Kedalaman airnya melebihi 300 meter. Dia pernah menemukan kawanan ikan besar. Jika kita bisa memastikan lokasinya, cadangan stok ikan di Wanghai akan jauh melampaui para pesaing. Aku ingin menstabilkan rantai pasok sekarang, juga menjelajahi laut yang tak terjangkau orang. Sekarang kapal nelayan biasa maksimal menyelam 150 meter. Di bawah 300 meter adalah daerah terlarangnya bagi semua orang. Kedalaman 300 meter, kapal nelayan biasa nggak akan kuat menahan tekanan airnya. Membutuhkan pukat harimau dan kabel baja khusus. Peralatan ini nggak murah. Berapa harganya? Minimal 200.000. Pak Liu, peralatan air dalam ini sama dengan milik Provinsi Wanghai-Yuan. Bagaimana kemampuan memasak Liu Yi? Hasil tangkapan dari palung laut ini, grup Liu memiliki hak beli pertama. Risiko ditanggung bersama. Cepat, potong pipa mesinnya lalu pergi. Pak Kian sudah mengatakannya. Asal kita merusak kapalnya, mereka nggak akan bisa melaut. Kerjasamanya pasti akan gagal. Setelah urusan ini selesai, masing-masing mendapat 5.000. Jangan bergerak, kami sudah menunggu lama. Kak Wanghai, sudah kuduga kalian akan melakukan ini. Kami sudah berjaga beberapa malam, menunggu kalian datang menyerahkan diri. Xiaozhou, segera hubungi polisi. 2 orang ini sudah tertangkap basah. Shifu Chen, Asosiasi Perikanan Provinsi, sudah resmi menyetujui nominasimu. Bulan depan ada rapat penghargaan. Kamu terpilih menjadi nelayan teladan, mewakili semua orang menerima penghargaan. Selain itu, TV Provinsi ingin membuat dokumenter. Apakah kamu punya waktu? Ini kehormatan pertama bagi nelayan. Ketua Zhao, aku bisa menerima penghargaan. Tapi film dokumenter itu mending jangan. Aku tidak pintar ngomong. Aku merasa nervous di depan kamera. Ketua Zhao, dia sudah setuju. Anda tentukan waktu dan tempatnya. Aku sendiri yang akan mengantarnya. Urusan film itu biar aku aturkan, aku menjamin dia akan bekerja sama. Direktur Liu, kamu ini, Shifu Chen. Shifu Chen, kamu sekarang tidak mewakili dirimu sendiri, melainkan mewakili perikanan Wanghai, restoran besar Liu, dan seluruh nelayan di desa. Kamu harus menjaga harga diri ini. Industri kita ini membutuhkan orang sepertimu untuk tampil. Aku tidak pandai berbicara basa-basi. Aku hanya ingin menceritakan sesuatu. 5 tahun lalu aku menjual kapal, pergi ke kota menjadi ART putriku.
5 tahun kemudian aku diusir, lalu kembali lagi ke laut. Aku mengira hidupku sudah selesai. Tapi laut memberiku kesempatan lagi. Jadi aku berdiri di sini hari ini, tidak hanya mewakili diriku sendiri, tapi juga mewakili seluruh nelayan yang mencari nafkah di laut. Kami nelayan tidak mencuri atau merampok, kami hanya bergantung pada alam, serta hidup dengan bermartabat. Selama laut ini tetap ada, kami tidak akan pernah kelaparan. Terima kasih semuanya. Pak Liu, ucapanmu itu benar. Dia bukan sekadar raja nelayan, dia adalah simbol bagi seluruh nelayan yang ada di provinsi ini. Shifu Chen, ada wanita mencarimu. Dia mengaku sebagai putrimu. Aku menghindar dulu sebentar. Nggak usah membiarkan dia masuk. Ayah, aku datang menjengukmu. Ada apa? Ayah, soal kejadian hari itu, aku sudah memikirkannya lama. Kurasa ucapan ayah benar. Aku yang sudah kelewatan. Kalau ibu masih ada, pasti akan memarahiku. Kamu datang bukan untuk meminta maaf. Katakan, ada apa? Ibunya Wang Hao bilang, nggak mengizinkan kami merawatmu nanti. Dia menyuruhku memutuskan hubungan denganmu. Kalau enggak, Wang Hao menceraikanku. Kamu mencariku. Mau aku gimana? Ayah, bisakah kamu meminta maaf pada ibu? Dia nggak marah jika kamu meminta maaf. Kita tetap satu keluarga. Xiaoyu. Sampai sekarang kamu masih merasa aku yang salah? Kamu menyuruhku meminta maaf kepadanya. Di acara pencicipan itu, dia mempermalukanku di depan 100 orang lebih. Mengatakan aku mencuri dan merampas. Bahwa aku hanya sedang beruntung. Sekarang kamu menyuruhku meminta maaf. Pernahkah kamu memikirkan betapa kasarnya dia menghinaku? Ayah, aku mengetahui dia salah. Tapi, aku tidak memiliki pilihan. Wang Hao mengatakan jika kamu tidak meminta maaf, dia akan menceraikanku. Ayah, bisakah kamu bersabar sekali lagi untukku? Kamu sudah bersabar selama 5 tahun. Bersabar sekali lagi, nggak boleh dong. Xiaoyu. Kamu tahu kenapa aku bersabar 5 tahun? Karena aku merasa kamu adalah putriku. Aku merasa berutang budi kepadamu. Ibumu sudah pergi lebih dulu. Aku tidak memberimu keluarga yang utuh. Makanya, aku berusaha keras, ingin menebusnya. Karena aku mengira kamu masih putriku. Tapi sekarang aku sudah memahaminya. Kamu bukan lagi menjadi putriku. Kamu adalah anggota keluarga Wang. Ayah. Kamu pulang saja. Aku tidak akan meminta maaf. Jika Wang Hao menceraikanmu karena ini, berarti Wang Hao tidak pantas untukmu. Jika kamu tidak ingin bercerai, maka carilah jalan keluarmu sendiri. Jangan menanyakan urusanmu kepadaku lagi. Ibu, apakah aku melakukan kesalahan? Aku menjauhkan orang yang paling mencintaiku. Aku justru memuja orang yang meremehkanku. Ibu, seandainya kamu masih ada, kamu pasti akan memarahiku. Ayah benar. Aku sudah menjadi orang tak tahu diuntung. Chen Xiaoyu, pikirkan ini baik-baik. Tanpaku, kamu hanya wanita yang pernah bercerai. Mana mungkin mendapatkan pria lebih baik? Hidupmu hanya akan berakhir seperti ini. Menemukannya atau tidak itu urusanku. 5 tahun ini aku bergantung padamu. Aku bergantung pada ayahku untuk hidup. Tidak pernah mengandalkan diriku sendiri. Sekarang aku sudah mengerti. Mengandalkan diri sendiri itu yang terbaik. Kamu pulang saja. Kita tidak punya hubungan lagi. Paman Zhang, Xiaoyu, kalian datang. Hari ini wajahmu terlihat segar. Paman Zhang, aku tidak datang membela keluarga Wang. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa ayah masih membutuhkan pekerja? Pekerjaan apapun bisa kulakukan. Mencatat, mengangkut, mencuci ikan. Aku bisa. Aku ingin mengandalkan diri sendiri. Memulainya dari awal lagi. Aku tidak butuh perlakuan khusus. Anggap aku sebagai pekerja biasa saja. Kamu tunggu. Aku akan menelepon ayahmu. Aku merasa waktunya sudah tepat. Ini adalah Dong Xingban. Ini adalah Lau Huban. Daging Dong Xingban sangat lembut, sangat cocok untuk dikukus. Daging Lau Huban terasa padat, sangat cocok untuk disemur. Kamu sudah bisa mengenalinya. Besok aku akan mengujimu. Dong Xingban dikukus, Lau Huban disemur. Aku sudah ingat Paman Zhang. Kamu jelaskan lagi cara membedakan Hongban. Aku sungguh tidak menyangka Putri Raja Ikan bisa bekerja keras. Awalnya aku mengira dia akan lari setelah 2 hari. Dia sudah bekerja selama beberapa hari. Dia tidak mengeluh sedikit pun. Hal itu memang benar. Kemarin dia sendiri mengangkat 30 kotak.
Tangannya luka tapi dia tidak mengeluh. Dia sungguh membuat semua orang terkesan. Kak Wang Hai, Xiao Yu sudah berubah. Dia sama sepertimu. Dia memiliki tekad pantang menyerah. Turunkan jaring di kedalaman 320 meter. Angkat jaringnya. Kualitas dan kedalaman laut ini, tidak ada tambak yang bisa menandinginya. Ayah Dajiang tidak bohongin kita. Area laut ini adalah tambang emas. Pak Zhang sudah mencatat koordinatnya dengan teliti. Tempat ini akan menjadi sumber kehidupan kita. Setelah hasil laut Wang Hai go public, 35% pangsa pasar provinsi telah dikuasai oleh tambak Wang Hai. Shifu Chen, pihak provinsi udah memutuskan untuk menjadikan tambak Wang Hai sebagai perusahaan perikanan terkemuka tingkat provinsi. Mereka memberikan dana dukungan khusus untuk mempromosikan teknologi penangkapan laut dalam dan pembangunan infrastruktur pelabuhan Gugang. Kamu adalah orang pertama seprovinsi yang mendapatkan kualifikasi ini sebagai nelayan perorangan. Ketua Zhao, aku ingin menggunakan sebagian uang ini untuk membangun prasasti di dermaga. Prasasti batu. Terukir tulisan pelabuhan perikanan Wang Hai. Ini penghormatan bagi nelayan tua, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Mereka sudah melaut seumur hidup, tanpa memiliki nama yang layak. Sekarang hidup sudah lebih baik, jangan sampai melupakan mereka. Aku akan mengordinasikan hal ini. Semuanya, aku tidak akan berbasa-basi. Prasasti batu ini adalah untuk seluruh desa kita. Bagi seluruh nelayan generasi tua. Mereka mempertaruhkan nyawa di laut, membuka jalan bagi generasi penerus. Sekarang hidup sudah lebih baik, jangan melupakan akar kita. Paman Sun, terima prasasti ini. Kamu sudah menunggu bertahun-tahun. Hari ini adalah giliranmu. Semoga arwah Kak Wang Hai tenang. Beliau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Generasi ayahmu sekarang sudah memiliki status resmi. Ayah, rencana penangkapan hari ini di area Karang. Targetnya adalah ikan dong Singban dan Hongbao. Perkiraan kembali ke pelabuhan pukul 3 sore. Pak Liu memesan 200 jin stok segar. Aku sudah mencocokkan akun dengan Paman Zhang. Stoknya sudah mencukupi. Hari ini kamu tetap berada di darat, bertugas melayani pelanggan dan juga menghitung stok. Jangan hanya terus menyibukkan diri bekerja. Kamu juga harus belajar untuk bersosialisasi. Ayah, aku ingin segera pergi melaut. Aku sudah bekerja sangat lama di darat. Sekarang sudah saatnya aku menaiki kapal. Urusan melaut tidak perlu terburu-buru. Kamu harus mempelajari bisnis darat dulu. Aku sudah pernah mengatakannya. Suksesi bisa dimulai dari akar rumput. Pekerjaan di akar rumput belum selesai. Setelah kamu memahami semua urusan darat, aku akan membawamu ke kapal. Iya, Pak Bos. Paman Chen, semua orang sudah berkumpul. Kita sudah bisa berangkat sekarang. Dulu aku hanya memiliki satu kapal, terombang-ambing di tengah lautan ini. Kini ada 3 kapal dan belasan kawan. Aku, Chen Wang Hai, sudah merasa cukup. Kalian semua harus mengingat ini. Kita nelayan bergantung pada hasil laut, maka harus menghormati dan menjaga laut. Jangan menangkap yang dilarang untuk ditangkap. Jangan mengambil yang ukurannya belum cukup. Ini adalah peraturan yang berlaku. Ini juga merupakan kewajiban kita. Jika ada yang melanggar aturan, jangan menyalahkanku jika aku marah. Berangkat. Ibu dari anakku, apakah kamu bisa melihat ini? Putri kita sudah kembali pulang. Aku juga sudah bisa bangkit lagi. Lautan ini sudah memiliki penerusnya.